Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, gimana? How are you today, everyone? Great, sir. Alhamdulillah. Okay, as you can see in Edling, today is the fifth session of writing 6, and we are going to deal with concrete support, ya. Sudah sempat dibaca atau belum? Yang di-downloadnya? Belum sempat. Baik, kita coba bahas bareng-bareng. Concrete support. In developing the paragraph, when you already decide or put the first sentence as your topic sentence, yeah, and of course you have to develop your topic sentence. Harus dikembangkan kalimat topik itu dengan banyak kalimat-kalimat tentunya. Pekan lalu kita sudah membahas cara teknik bagaimana mengembangkan paragraf itu, ya. Ada yang dengan menggunakan chronological order sesuai dengan waktu, ada yang kemudian membaginya sesuai dengan the level of importance, sesuai dengan level mana yang lebih penting, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada yang melakukan dengan comparison and contrast. Itu salah satu teknik yang bisa digunakan dalam mengembangkan paragraf. Nah, isi dari teknik-teknik itu atau apa yang akan kita sampaikan dalam teknik-teknik itu, nah ini yang kita masuk dalam concrete support. Oke, di sini dibahas bahwa students writers, ya, often fail to prove their points because they do not support their points with concrete details. Jadi kadang-kadang dalam membuat sebuah kalimat dalam paragraf, seorang penulis itu wajib, ya, hukumnya untuk membuktikan argumentasinya. Jadi satu kalimat pertama itu harus dibuktikan oleh kalimat yang kedua, oleh kalimat ketiga, kalimat keempat, dan seterusnya. Nah, terkadang student writers di sini dia gagal dalam membuktikan. Jadi hanya membuat klaim besar, tapi tidak membuktikan klaim besarnya itu. Misalnya dia membuat tulisan kalau dalam konteks skripsi misalnya, ya, bahasa Inggris atau bahasa penting digunakan sebagai komunikasi, sebagai alat komunikasi, titik. Kalimat berikutnya, di saat kalimat sebelumnya dia menyebutkan bahasa itu penting digunakan, nah kalimat berikutnya seharusnya dia membuktikan pentingnya itu apa. Saat dia menyebutkan penting digunakan, harusnya prove that, buktikan kata pentingnya itu. Nah, seringkali kalimat berikutnya tidak membuktikan kata penting yang sebelumnya, tapi melanjutkan dengan klaim yang baru, gitu. Ide yang baru yang tidak dia buktikan di kalimat-kalimat selanjutnya. Itu yang disebut sebagai fail to prove the point, ya. Nah, terus yang kedua, their papers are too often full of opinions, ya. Jadi banyak sekali opini-opini, termasuk juga generalization. Jadi satu kasus dibuat umum, gitu, tanpa menghadirkan factual details, ya, needed to support. Jadi tanpa membuktikan fakta yang dia gunakan sebagai bukti. Tadi kalau misalnya merujuk di kalimat yang pertama yang saya sebutkan bahwa bahasa itu penting digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, kata pentingnya itu harus dia buktikan dengan factual details, dengan itu pendapat siapa kalau mau, ya, misalnya. Atau datanya data apa. Itu bagian dari pembuktian. Nah, yang ketiga, successful paragraph contains concrete support for the topic sentence. Nah, ini. Jadi paragraf yang baik adalah paragraf yang didukung oleh concrete support
ya untuk topik sentence-nya. Nah, di sini contoh yang digunakan dalam bagian awal. Nah, kita mengenal dulu apa itu fakta dan apa itu opini. Ya, fact versus opinion. Fakta itu, jadi yang dimaksud dengan fakta adalah ini, objective statement. Jadi statement yang objektif, yang apa adanya, yang bisa diindra. Ya, statement of truth ini ya. Jadi ada teorinya atau bisa diindra. Dan semua orang juga mengakui bahwa itu memang benar. Misalnya di sini contoh fakta adalah at sea level water boils at 100 degree Celsius. Tahu bahwa 100 degree Celsius ya itu ada pembuktiannya. Misalnya dibuat eksperimen untuk melihat di derajat berapakah si air itu mendidih. Gitu contohnya ya. Atau ada lagi misalnya women live longer than men according to Health Department research. Ini juga fakta karena ada official statement dan based on research gitu. Ini jadi fakta. Jadi hasil-hasil research itu menjadi fakta, ya, menjadi sebuah kebenaran. Termasuk juga statement ini, lung cancer among women is increasing. Ini juga berdasarkan penelitian ya. Nah, jadi fakta-fakta itu adalah kumpulan bisa statement, objective statement yang didapat dari sesuatu yang bisa kita lihat, kita indra, kita rasakan dan atau juga berdasarkan pada penelitian. Gitu. Itu fakta. Nah, sementara kalau opini, nah ini kalau opini ini opinions are subjective statement. Jadi pernyataan subjektif. Jadi pernyataan saya, pernyataan seseorang, pernyataan kita gitu yang membuat. Dan dasarnya adalah person's belief atau juga person's attitude. Jadi bisa jadi perasaan dia, keyakinan dia, atau ide dia. Nah itu merupakan opini. Ya, misalnya men are better drivers than women. Nah ini kalau dia tidak dilakukan penelitian hanya sebatas intuisi saja, karena kita melihat dari banyak keumuman, ya itu tetap menjadi opini. Begitu. Atau misalnya ada lagi kalimat ini, I think Americans are only superficially friendly. Ini juga sama, ini merupakan opini. Nah tapi kalau mau kita bandingkan, apakah opini itu dalam sebuah academic writing itu boleh? Menurut saya itu tetap boleh, ya, tetap boleh. Topic sentence bisa awalnya berbentuk opini, tetapi opini yang kuat adalah opini yang dibangun nanti atas factual statement atau objective statement. Jadi awalnya opini, tapi opini itu bisa didukung oleh fakta dan opininya akan kuat, gitu. Ya, jadi ini kekuatan sebuah academic writing itu dilihat dari sejauh mana ya saudara-saudara menghadirkan concrete supportnya itu. Bisa concrete supportnya berbentuk fakta-fakta atau opini yang didasarkan atas fakta. Tetapi tentunya kalau seluruhnya itu adalah opini, nggak ada referensinya, nggak ada sumbernya, nggak jelas, itu nanti bukan lagi academic writing, itu nanti menjadi buku harian saja, buku curhatan ya, nanti itu. Atau seringkali diledeknya itu dengan ini mah dukun gitu. Karena dukun tidak membutuhkan penelitian, dukun hanya feeling aja dan nggak bisa dibuktikan juga kan argumentasi dukun itu gitu. Nah ini yang poin pertama yang terkait dengan fakta dan opini. Oke, tapi sebelum ke sini saya ingin sedikit juga membandingkan nih fakta opini dalam kehidupan kita ya. Misalnya ada kejadian kebakaran atau kecelakaan lah. Ada kejadian kecelakaan bis yang tempo hari itu ya, yang bis remnya blong kemudian masuk ke jurang di daerah Wado. Nah, dalam peristiwa itu kita bisa memilah mana yang opini dan mana yang fakta. Gitu. Fakta. Kalau fakta itu pasti merujuk kepada when, kapan, where, di mana, apalagi what, who, siapa korbannya atau siapa supirnya gitu. Terus kemudian how, bagaimana gitu ya. Jadi biasanya kalau double UH question
when, where, what, ya, who, itu fakta. Nah, tetapi opini itu rangkaian yang kita bisa bangun dari fakta-fakta itu dan bisa jadi mungkin berbeda. Misalnya gini, contoh opini dalam kasus itu. Wah, ini kejadiannya sangat menyeramkan. Itu opini menyeramkan itu. Atau kejadiannya sangat tragis. Nah, itu kata tragis, menyeramkan itu opini. Ya, karena itu bersifat subjektif. Karena bisa jadi akan berbeda bagi orang yang berkecimpung dalam dunia kecelakaan. Dia akan merasa biasa aja, memang begitu. Nah, itu opini. Tetapi opini ini dalam academic writing akan kuat ya dibangun atau kalian harus membuktikan makna tragis itu dengan menghadirkan data atau fakta. Misalnya korbannya itu ada 35 orang. Nah, jadi disebut tragis itu karena korban meninggalnya 35 orang. Atau kalian menyebutkan bahwa ini peristiwa kecelakaan terbesar dalam sejarah di wilayah Kecamatan Wado dengan menghadirkan fakta-fakta kecelakaan dalam kurun waktu mungkin 10 tahun terakhir. Nah, itu bisa dibuat satu opini tentang itu. Asalkan ada dasarnya, ada datanya, ada factual statement-nya, ya. Itu bedanya. Nah, itu bisa digunakan dalam concrete support. Nah, contoh beberapa concrete support di sini yang sering digunakan adalah examples, contoh, ya, atau juga statistics, data-data angka, atau juga quotation, kutipan-kutipan. Biasanya 3 ini yang sering dipakai. Gitu ya. Kita lihat satu persatu. Kalau examples, bisa examples, kalau bedanya examples dengan extended examples, kalau example itu cuman satu kata ya, atau frase 2 kata, itu examples. Misalnya apa nih? Misalnya statement awal. Bahasa Inggris adalah bahasa yang penting digunakan atau dikuasai oleh semua lulusan perguruan tinggi. Karena bahasa Inggris diperlukan ketika mereka bekerja. Contoh menjadi human relation officer. Nah, contoh human relation officer. Jadi mengaitkan antara pentingnya bahasa Inggris dengan dunia kerja dan diberikan contoh sebagai public relation officer gitu. Itu examples. Nah, ada lagi extended examples, itu ketika contohnya itu diberikan dalam bentuk cerita. Ya. Misalnya tadi bahasa Inggris adalah bahasa yang penting dikuasai oleh seluruh lulusan perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pekerjaan. Contoh, misalnya apa? Ambillah nama Alma. Alma lulusan STB 11 Sumedang dengan IPK cum laude. Memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata. Bahkan bahasa Inggrisnya seperti orang bule, native speaker. Dan saat dia bekerja di bidang misalnya layanan publik, Alma banyak membantu perusahaan atau dinas dalam menerjemahkan atau dalam menjadi penerjemah ya, saat tamu-tamu dari luar negeri datang. Nah, itu contoh extended examples dengan gaya cerita yang menceritakan tentang topik sentence yang tadi dibuat. Jadi menunjukkan bahwa bahasa itu dia penting dikuasai dengan memberikan contoh Alma. Gitu. Oke, jadi ini contoh extended examples. Oke. Nah, cuman di sini examples or extended examples are the easiest kind of supporting details. Ini paling mudah dia bilang. Namun biasanya there are 2 questions you should keep in mind if you use examples and extended example. Tapi harus ada nih 2 hal yang harus diperhatikan saat menggunakan contoh atau contoh yang berbentuk yang panjang ya. Misalnya yang pertama, ingat bahwa remember that informal academic writing ya, khususnya dalam research papers, personal examples are considered weak support. Jadi contoh yang saya berikan yang tadi itu contoh yang lemah karena bersifat personal. Ceritanya cerita personal. Bukan cerita yang
bukan cerita yang berdasarkan atas penelitian lah gitu. Apalagi kalau personalnya personal pribadi. Misalnya contohnya saya, nah itu udah lemah. Gitu. Contohnya saya adalah itu lemah sekali. Karena bisa aja saya berbohong. Tapi kalau misalnya contohnya itu dikutip dari buku apa tentang seseorang, nah itu lebih kuat daripada contohnya saya. Gitu ya. Itu yang pertama, hindari contoh yang bersifat personal. Kemudian yang kedua, be sure that you example really prove your point. Dan pastikan contoh yang saudara-saudara buat adalah contoh yang membuktikan poin Anda. Kalau tadi misalnya poinnya bahasa Inggris adalah bahasa yang penting, maka contohnya adalah contoh yang mendukung statement di awal. Gitu. Mendukung statement bahwa bahasa itu adalah bahasa yang penting. Ya. Nah, dalam bentuk konkretnya atau dalam bentuk detailnya, ya cara untuk penggunaan translation signals ini bisa menggunakan for example, ya, bisa for instance, bisa such as, bisa like, bisa the following example. Ini contoh penggunaan. Jadi jangan example terus atau jangan for instance, bisa diganti-ganti supaya tidak membosankan. Gitu. Baik, itu yang pertama menggunakan contoh examples. Kemudian yang kedua menggunakan contoh statistics. Nah, kalau statistik bisa berbentuk grafik atau chart. Chart itu kayak bagan-bagan ya, kotak-kotak atau bulat-bulat itu ya. Atau juga bisa menggunakan angka dalam tabel. Itu statistik. Oke, kita nanti masuk ke dalam contoh. Ini kita lihat contohnya ya. Jadi ini ada satu tulisan. Nah, di sini dia bilang kalimatnya begini. Human being convinced of their superiority over the animal kingdom are seldom disturbed about the pain and death they bring to other species. Jadi saya ingin bilang bahwa manusia ini ya karena dia meyakini bahwa dia itu superior dari jenis hewan atau binatang, kadang-kadang hal ini mengganggu ya kepada atau about the pain and death they bring to other species. Jadi menyiksa atau sampai bahkan membunuh itu dia bawa kepada spesies yang lain. For example, nah ini. Jadi kata for example ini dia menjelaskan kalimat ini. Kan kita belum terbayang nih kalau nggak dikasih contoh. Apa sih maksud dari statement ini? Nah, maka memperjelasnya dengan for example. Dia memberikan contoh dan contohnya contoh yang panjang. Karena panjang ini yang kita sebut dengan extended examples. Contohnya adalah South American birds desired by zoo, pet shop, and private collection are frequently packed into small boxes and flown to foreign countries. Nah, jadi kan kebayang bahwa burung-burung dari Amerika Selatan ya yang diinginkan, yang diminati oleh zoo, kemudian oleh pet shop, bahkan koleksi pribadi, mereka dikemasnya itu dalam bentuk yang sangat-sangat kecil dan diterbangkan ke luar negeri. Kan jadi kebayang ya. Ya kalau saya membayangkannya seperti ini, mungkin saudara pernah lihat atau sering lihat truk atau van yang di situ isinya ayam, ya ayam-ayam yang putih-putih. Nah dibawa, tapi dengan bungkusnya tuh yang si sarang itu sangat kecil, jadi si ayam itu nggak bisa berdiri gitu. Jadi mereka tidur. Nah itu kan menyiksa sebetulnya. Bayangkan kalau kita jadi ayam, atau kita di posisi mereka lah, misalnya masuk dalam satu mobil ya, dibawa dari Sumedang ke Jakarta selama 4 jam, tapi nggak bisa duduk. Tapi karena si atapnya itu dibuat pendek gitu. Kan kebayang cangkel gitu ya. Mungkin ayam juga merasakan cangkel kayaknya. Kalau dia mau ngomong mungkin cangkel ya. Atau mungkin seperti sapi atau domba yang kalau biasanya musim Idul Adha dibawa, terus si sapinya direbahkan begitu atau disuruh berdiri terus sepanjang jalan kan, nah teu cangkel teh si sapi teh gitu ya. Nah itu ini contoh mungkin yang ingin disampaikan si penulis ini dalam menggambarkan statement ini ya.
seldom disturbed about the pain and death. Kemudian many of the birds, however, do not survive the trip, but instead die of suffocation. The birds are not the only victim. Hunters in search of baby orangutan shoot the mothers who are hiding in trees top and wait for the babies to fall to the ground. Ini beberapa kejadian contoh-contohnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mungkin ada lagi contoh yang di Indonesia sempat rame itu yang kegiatan apa tuh yang lumba-lumba ya. Lumba-lumba dibawanya itu dengan box, pakai air, terus ya intinya mereka tidak hidup di alam mereka gitu, tapi dibawa gitu ke dalam satu pertunjukan yang lain dan pastinya tersiksa. Nah itu contoh yang disampaikan di sini. Nah itu contoh dari concrete support yang pertama. Cuma, nah bagian yang kedua yang ini nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya ya. Oh sorry. Oke. Baik, untuk concrete support yang contohnya itu. Nah, sementara kalau concrete support yang berbentuk statistik, ini saya yakin saudara juga pernah sering melihat kalau misalnya dalam tulisan-tulisan ada yang dikemukakan tabel ya berbentuk angka, misalnya tabel kecelakaan tahun 2000 sekian sekian. Nah, itu contoh concrete support menggunakan statistik ya tabel. Begitu. Kalau bisa juga dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk bentuk pie ya. Tapi yang jelas intinya itu bagian dari concrete support gitu. Oke, itu bagian yang pertama. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Pak, boleh bertanya? Oke, silakan Gilang. Tadi kan disebutkan di concrete supporting atau apa sih Pak itu? Yang ada 3, yang example, quotation, sama yang satu lagi lupa Pak. Nah Nanti yang quotation setelah ini. Oh iya tuh. Ini yang ini dulu, yang example, statistik, sama apa tuh? Example, statistik ya. Nah nanti yang kita bahas yang sekarang nih. Oh baik Pak. Oke. Baik, nggak ada dulu pertanyaan untuk yang ini. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke bagian yang kedua ya. Nah, yang ini mungkin yang dimaksud ya. Baik, concrete support yang berikutnya yang bisa kita gunakan dalam to develop your topic sentence adalah ini quotation, paraphrasing, dan summary. Ini yang sering dipakai dibandingkan dengan yang tadi ya. Baik, pendahuluannya di sini bahwa using quotation and writing paraphrases and summarizes of information from outside sources are important ya, tools in academic writing. Jadi academic writing itu kekuatannya ada dalam informasi yang kita suguhkan, yang informasi yang kita suguhkan itu dibentuk atau dibuat dalam bentuk paraphrasing, parafrase, atau juga bisa dalam bentuk summary. Sebetulnya summary dan paraphrase menurut saya tidak jauh berbeda, ya sama saja. Dan tapi sekarang semuanya mengacunya kepada parafrase malah ya, summary malah nggak dipakai gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini dia merupakan hal yang sangat penting karena itu yang dianggap sebagai rujukan. Bahkan di banyak penelitian atau bahkan di banyak jurnal sebagai hasil
publikasi penelitian itu banyak yang mensyaratkan berapa jumlah referensi yang harus ada. Kan kalau kita ingin menerbitkan jurnal tulisan kita, kita mensubmit dulu ke satu satu sistem namanya Open Journal System, ya, semacam site gitu, aplikasi. Di situ nanti oleh bagian editor akan direview apakah sesuai dengan tema topik yang dibuat oleh si jurnal tersebut. Setelah itu oleh si editor lalu dibagikan kepada 2 reviewer. Reviewer itu yang mengkaji, yang menelaah, yang mengomentari. Nah, si reviewer terkadang dia memiliki persyaratan, misalnya harus referensinya itu 25 misalnya, atau 50 biji gitu ya. Nah, dia buat seperti itu. Nah, referensi itu dapat dari mana ya? Dari hasil kita memparafrase. Jadi kalau kita tidak memparafrase, tidak membuat kutipan, quotation, maka ya tidak akan ada referensi. Nanti akhirnya apa yang kita tuangkan di sana hanyalah opini saja kalau begitu, karena tidak ada referensi yang kita buat, gitu ya. Jadi di sini dalam pembahasan di sini sangat penting sekali untuk mengambil sumber-sumber itu sebagai alat ya penting dalam academic writing. Nah, to write a term paper atau research paper, nah you must find information from books, newspaper, magazine, dan seterusnya. Nah sekarang ini agak kurang populer ya. Sekarang semuanya diganti dengan jurnal. Gitu. Jurnalnya bisa jurnal internasional, bisa jurnal nasional. Oke, sebentar ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah yang kedua nih, ada lagi nih. Kenapa harus menggunakan paraphrasing? Karena paraphrasing itu seringkali kalau kita tidak atau mengutip begitu saja tanpa menyebutkan sumbernya, nah itu sering disebut dengan plagiarism. Dan plagiarism ada 2 hal di sini yang menjadi titik penting ya disebut sebuah plagiarism adalah bila kita tidak menyebutkan sumbernya atau kita mengutip secara sangat persis gitu. Nah itu juga masuk dalam plagiarism. Gitu. Nah, saya ingin langsung lanjut saja ke bagian yang pentingnya ya di sini. Jadi ada yang masuk dalam direct quotation langsung, dan ada quotation tidak langsung. Kalau yang quotation langsung sebenarnya sangat mudah, tinggal pakai tanda kutip seperti ini, ya. Tinggal pakai tanda kutip, udah itu masuk dalam quotation yang langsung. Sebentar saya share dulu. Nah, misalnya ada tanda kutip, nah ini merupakan quotation langsung. Nah kalau yang tidak pakai tanda kutip itu quotation yang tidak langsung. Nah tapi saya sarankan jangan terlalu banyak menggunakan quotation yang langsung karena ketika nanti dicek dalam plagiarism checker itu biasanya akan disebut sebagai plagiat. Nah makanya ini ada istilah paraphrasing gitu ya. Saya langsung ke sini saja. Paraphrasing itu intinya adalah saudara mengutip atau mengembangkan ide yang ada dalam referensi yang saudara baca. Jadi idenya ini lalu kemudian dibuat dalam bahasa sendiri. Nah itu parafrase. Gitu. Itu ya, itu intinya. Jadi idenya A kemudian dibuat dalam bahasa kita. Gitu. Nah, di sini nanti silakan aja baca secara langsung, tapi saya ingin sedikit membandingkan nih. Ini contoh parafrase yang bagus nih ya. Yang bagus. Misalnya kalimatnya ini.
Students frequently overuse direct quotation in taking notes. Jadi siswa seringkali overuse, banyak sekali menggunakan quotation, ya. Kemudian bahkan sampai only 10% of your final manuscript should appear as direct quoted matters. Padahal hanya 10% sebenarnya yang boleh, ya. Therefore, you should strive to limit the amount of exact transcribing of source material while taking notes. Jadi, sehingga Anda seharusnya membatasi penggunaan sumber materi, ya, saat taking notes itu. Nah, ini teks aslinya. Kalau kita buat dalam bentuk parafrase yang baik, nah akan menjadi begini. Ini supaya disandingkan, ya. Nah, ini bagus nih. Ini bentuk parafrase yang bagus. Sorry. Mana nih? Ya, betul. Ini yang bagus, ya. Students often. Sebentar. Nah, ini yang bagus. Coba bandingkan kata yang di atas dengan kata yang di bawah. Ini sama sekali tidak ada kata yang persis, tapi intinya sama. Intinya kita di saat menulis jangan terlalu banyak menggunakan quotation langsung, kan begitu, ya. Nah, dia menggunakan kata kalimat yang berbeda dengan yang di atas, tetapi isinya sama. Nah, itulah parafrase. Itulah parafrase. Nah, ini memang membutuhkan latihan parafrase itu, dan intinya sih saudara harus banyak membaca, karena dengan parafrase itu kita bisa menghadirkan lebih dari satu sumber. Satu statement bisa dihadirkan satu atau sumber dari segi cara pengutipannya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan nanti sampaikan contoh bagaimana cara memparafrase, tapi intinya cara konkret support adalah dengan seperti itu, ya, membuat parafrase tersebut. Mungkin nanti di pertemuan pekan depan saya akan coba berikan contoh, termasuk juga ada teknik mengquotation yang sesuai dengan aturan yang diminta oleh si institusi itu. Misalnya dalam skripsi di STBA, kita punya pedoman skripsi. Dengan pedoman skripsi itulah itu yang menjadi standar bagaimana cara mengutip dan menuliskan referensi yang sesuai. Baik, sampai sini silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu, mangga. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Kalau mengutip dari para ahli itu harus diparafrase nggak, Pak? Mengutip para ahlinya yang seperti apa? Misal kalau nulis mini research tentang pragmatik kan selalu ada menurut you gitu, Pak, according to you. Entah kutipan dari para ahli itu harus diparafrase lagi nggak, Pak? Ya, sebaiknya diparafrase. Jadi tidak langsung titik 2 langsung dikutip semua. Nah, tidak begitu. Tapi kita cerna dulu apa yang dimaksud oleh si expert itu, lalu kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu yang paling bagus. Ya, jadi bukan kita hanya sebatas kutipan langsung, ngutipnya tulisnya gitu, nggak begitu. Tapi apa yang oleh ahli katakan, lalu kita sampaikan dengan bahasa kita. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada proses sintesis dalam otak kita, berpikir kita. Oke. Nah, nanti supaya untuk memperkaya, coba saudara-saudara lihat bagaimana dalam banyak jurnal, ya, sebagaimana yang pernah saya contohkan dulu, ya, bagaimana mencari jurnal. Nah, coba saudara telaah dari jurnal-jurnal itu, lalu dicari mana yang ada kutipannya dan ditandain. Nanti saya akan sampaikan di dalam sesi berikutnya lah, ya, nanti pekan depan. Saya akan coba berikan contoh dari cara pengquotation ya, quotationnya. Nanti bisa saudara bisa lebih pelajari lah dari aspek itu. Gitu, Arik, ya? Iya, Pak, makasih. Yang lain, waktu kita 1 menit kurang. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Di bulan Ramadan khususnya, ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, happy fasting, ya, Ramadan. See you later, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.